Donat gula, silakan nyalakan kamera donat gula. Kalau tidak salah Anda pernah naik ke sini ya dulu ya? Iya. Oke, coba silakan. Ada perkembangan apa ini? Apakah sudah dibaptis akhirnya atau bagaimana? Ini harus on cam ya, bentar. Oke, harus on cam. Iya, sebentar. Sekedar mengingatkan ya teman-teman, ini donat gula ini dia seorang muslimah. Terus dalam perjalanan ya mau masuk Kristen kemarin kalau nggak salah saya dengar. Apa gimana sekarang? Apakah sekarang sudah gimana? Coba kami pengen dengar informasinya. Gimana? Yuk. Tetap masih ini. Masih bingung? Benar. Masih bingung. Tapi sekarang ini sudah nggak percaya lagi agama Islam atau masih percaya Islam? Apa namanya, persennya 50-50 sih. 50-50. Jadi sudah inilah. Apa sih gini yang membuat kamu masih bertahan mempercayai Islam itu apa? Enggak, gini. Gimana? Apa namanya? Untuk ajaran Kristen udah ada yang masuk gitu ke aku ya. Udah ada yang bisa diterima gitu. Tapi di sisi lain karena aku dari kecil itu apa namanya? Karena agama Islam ini aku udah dari keturunan, bukan pilihan, paham nggak? Oke. Jadi aku masih denialnya tuh, masa sih kayak gitu? Masa sih ini, masa agama, kalau aku Kristen masa ini udah jalan yang benar kayak gitu nah. Masa aku meninggalkan yang sebelum-sebelumnya yang udah pernah aku kerjain, yang pernah aku lakukan, masa aku mengulang lagi kayak gitu. Nah. Oke. Jadi intinya sekarang itu apa kira-kira yang bisa saya bantu begitu untuk menjelaskan? Iya, kuatkan. Alasan yang paling kuat lagi itu apa? Gitu nah. Ya, jadi begini. Ya. Kita ini manusia, kita tidak tahu bagaimana cara menuju hidup yang kekal. Coba sekarang saya tanya, siapa umat manusia dari sepanjang zaman dahulu sampai sekarang yang dia itu bisa bangun dari kuburnya? Yang kalau di Islam namanya Nabi Isa itu tah? Bukan. Kalau misalnya di dalam pemahamanmu lah selama ini, coba siapa manusia yang dia itu bisa bangun dari kuburnya, siapa? Ya Nabi Isa itu yang bisa bangkit lagi kan? Iya. Yesus makanya karena hanya dia, makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan. Lazarus tuh mati lagi. Karena kata Yesus itu adalah akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kita itu mengikuti yang seperti Yesus, kebangkitan dan hidup. Masa kita mau ngikutin orang yang menuju kepada hidup yang kekal aja dia nggak ngerti? Gini loh, kita ini kan tujuan akhir daripada beragama ini sebenarnya apa sih? Kita itu kan percaya kan dengan yang namanya kehidupan yang akan datang, kehidupan selanjutnya. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang atau bahasa umumnya surga lah, surga. Terus? Percaya dengan surga? Percaya. Oke. Pertanyaannya sekarang, banyak orang mengajarkan surga. Lia Eden mengajarkan surga. Di surga nanti begini. Ujung-ujungnya Lia Eden ke kuburan. Dia ke kuburan. Muhammad juga mengajarkan surga. Di surga nanti ada bidadari yang payudaranya besar-besar. Lu itu ajaran Muhammad. Muhammad yang ngajarkan begitu. Payudaranya besar-besar begitu. Bahkan saking cantiknya itu betisnya itu bisa menyinari seluruh dunia. Betisnya. Lu iya, kalau disingkapkan betisnya, seluruh bumi terang benderang. Itu kata siapa? Gimana? Itu kata siapa tadi? Ya kata Ustadz. Mau dengar? Boleh.
Oke, coba ya. Coba nih. Kadang-kadang banyak di antara mereka itu yang tidak ngerti, teman-teman. Sebentar ya, saya buka dulu YouTube saya. Nih, saya kasih tahu nih. Apakah benar betis bidadari itu dapat menerangi bumi? Bentar ya. Oke. Coba ya, kita putarkan ya, nih. Betis bidadari surga yang menyinari dunia. Aduh. Pesona bidadari nih. Sebentar. Sebentar, apa di TikTok ya, sebentar. Betis bidadari surga. Sabar ya. Ini dia. Sebentar, ini ada musiknya itu loh. Kenapa sih ada musik-musiknya? Sebentar. Ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Dan apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Itu memang kata Ustadz. Betisnya itu saking putihnya, kalau disingkapkan begitu, dibuka, wah dunia terang benderang itu. Seperti itu. Nah, dia mengajarkan ini dan itu. Sekarang di mana Muhammad? Nabi Muhammad Coba, di mana Muhammad sekarang? Dikubur. Ya dikubur. Jasadnya dikubur, tapi arwahnya nggak tahu. Ya kalau begitu ya sama, Lia Eden jasadnya dikubur, arwahnya ke surga. Makanya begini. Kalau di dalam sudut pandang kekristenan ya, itu mereka semua itu dianggap sebagai orang buta. Makanya kata Yesus, orang buta itu tidak bisa menuntun orang buta. Sama seperti saya tidak bisa menuntun orang ke surga, nggak bisa. Karena saya tidak tahu jalan ke sana. Yang tahu jalan ke sana itu hanyalah Yesus. Makanya yang bisa kita ikuti, yang pantas diikuti itu adalah Yesus. Karena Yesus sendiri telah naik ke surga, begitu. Seperti itu. Makanya kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Seperti itu. Jadi tinggal ini saja, yang mana yang kamu anggap secara nalar logika. Masa mau mengikuti orang meninggal, mau ke surga tapi malah ngikutin orang meninggal. Masih dari pengajaran-pengajarannya juga berbeda, ya kan? Coba bandingkan ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Kalau orang mengikuti Yesus, maka dia akan mirip seperti Yesus. Setuju? Contohnya? Ketika kita mengikuti Yesus, berarti kan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika kita mengikuti Muhammad, kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad. Setuju? Benar. Nah, orang yang mengikuti Muhammad pasti nanti berakhir dengan mencium batu di Arab Saudi. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Karena Muhammad melakukan yang demikian. Makanya kalau Anda mencontoh Muhammad, Anda akan mirip seperti dia, yaitu orang yang mencium batu di Arab. Begitu. Nah, sementara Yesus tidak pernah ngajarkan mencium batu. Dan banyak hal lagi seperti itu. Nanti kalau saya ngomong di sini, nanti kena pembatasan lagi. Intinya itu sebenarnya itu saja kok. Masalah jalan hidup. Agama itu kan sebenarnya jalan hidup kan. Ketika Anda memilih Islam,
Anda memilih jalan hidup sebagai Islam. Contoh, bangun pagi Anda ambil air wudhu. Ya kan? Anda hirup-hirup air itu begitu kan 3 kali supaya airnya masuk ke dalam hidung. Nah, setelah masuk ke dalam hidung Anda semburkan 3 kali juga. Supaya apa? Kata Muhammad nih, supaya setannya keluar dari hidung itu. Karena apa? Karena setan tidur di lubang hidung Anda semalam-malaman. Ya kalau Anda jadi orang Islam ya setan datang lagi besok. Loh, Anda besok tidur lagi nggak? Tidur. Tidur lagi. Ambil air wudhu lagi nggak? Iya. Karena ada setan lagi nggak di situ? Nggak Iya tahu apa benar. selamanya. Selamanya. Gitu loh. Selamanya akan seperti itu. Melakukan perbuatan-perbuatan yang Anda yakini itu bahwa setan itu tidur di situ. Sementara kekristenan itu bukan soal bersih-bersihin hidung, bukan. Bukan itu. Kekristenan itu bukan soal cuci-cuci tangan. Bukan soal begini. Bukan itu kekristenan itu. Kekristenan itu jalan hidup, bagaimana kita ini hidupnya. Gitu loh. Bukan melakukan ritualisme yang sebenarnya itu nggak ada gunanya. Seperti itu. Makanya kalau kita itu berbakti kepada Tuhan itu dengan cara melakukan perintah-perintahnya yang jelas-jelas nyata. Contoh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Nah itu. Ketika kita melakukan itu semua, itulah bukti kita berbakti itu seperti itu. Bukan gini-gini. Kalau begini-begini, coba manfaatnya apa? Gitu loh. Itu hanya sebuah ritualisme. Nyium batu, muter-muterin batu, lempar-lemparan batu, kan begitu. Coba misalnya Anda belum pernah naik haji. Sesekali ya, kalau Anda naik haji, nanti Anda akan tahu itu. Itu kata Ustadz Buya Sakur, katanya camping-campingan. Nanti sampai sana camping itu kan. Kan ada itu kemahnya itu, di Madinah itu. Tendanya ya. Iya. Setelah camping-campingan, nanti main lari-larian. Safa Marwah itu. Tahu kan? Lari di antara 2 bukit itu kan, Safa dan Marwah itu. Lari-larian. Nah kemudian setelah lari-larian nanti lempar-lemparan, lempar batu. Katanya lempar setan. Itulah makanya ritualisme. Padahal di dalam kekristenan sebenarnya ya, itu kata Tuhan Yesus ya, berbakti kepada Tuhan itu adalah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan ritualisme gerakan-gerakan badan seperti itu. Begitu. Sebenarnya ini sudah sering saya bicarakan. Apalagi yang membuat dirimu kurang mantap. Begitu. Karena kata Tuhan Yesus, ketika kamu mengenal kebenaran tersebut, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari beban berat yang kamu tanggung ketika kamu menjadi Islam. Jam segini begini lagi, jam 6 gini lagi, jam 7 gini lagi, jam 12 gini lagi. Berat hidupmu, berat. Gitu loh. Jujur saja, terus siapa kuat? Nggak ada. Kita jujur aja, nggak usah munafik. Orang yang baru-baru rajin sholat, ya itu baru rajin sholat. Nanti kalau udah 5 tahun udah begini. Iya, kalau baru sekarang dia lagi rajin-rajinnya, lagi rajin dia. Nanti kalau udah 5 tahun udah begini. Udah begitu. Pegang omongan saya. Gitu loh.
Iya kalau dia orang kaya. Lah kalau orang miskin. Kalau dia kerjaannya kerja serabutan, tukang bangunan. Mana sempat? Aduh. Gitu loh. Jadi ketika Anda mengenal kebenaran, kebenaran tersebut akan memerdekakan kamu. Ya. Tuhan Yesus akan membuang segala ritualisme yang memberatkan hidupmu. Seperti itu. Datang kepada Tuhan itu membawa hati dan jiwa kita. Begitu. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup mungkin. Sudah cukup ya, oke. Jangan terlalu dipaksa-paksa juga, nanti bluber keluar. Gitu. Pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ya, Oke, saya turunkan ya. terima kasih. Oke, sama-sama.